足够升级到先天境界了，先隐藏实力，也不是我的对手。此就不听了。师师弟太帅了，一点挑战都没有。8重了，你是不是隐藏了真实实力？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qian Dao episode 44. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Show 足够升级到先天境界了，先隐藏实力。 Pada episode 43 yang lalu, Suwujo sudah mengeluarkan mangkuk reinkarnasi guna bisa menyerap banyak senjata bekas yang ada di dalam gudang Chifeng. Pada hari ini, dia berhasil membuat banyak sekali esensi darah yang cukup berguna untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun begitu, Suwujo tidak langsung menggunakan semua esensi darah tersebut dan lebih memilih untuk menyimpannya terlebih dahulu karena dia tidak ingin terlihat mencolok oleh murid-murid inti yang lain. Bang MC pun kemudian mengejek Tetua Mo, di mana menurutnya Tetua Mo pasti akan menyesal sudah menjadikannya seorang murid tukang seperti sekarang, dan sambil joget-joget Suwujo benar-benar bahagia pada hari ini. Di saat euforia kesenangan sedang berlangsung, tiba-tiba saja Xuan Wei datang ke gudang Chifeng bersama dengan 2 orang anak buahnya. Seperti biasa, gaya Xuan Wei ini tidak pernah berubah ya guys, tetap aja masih menggantung sebuah kalung emas di lehernya, padahal udah menjadi murid inti di wilayah Daozong. 宣伟，你怎么来了？听说宗主让你来这里打杂。 Kedatangan Xuan Wei ini membuat Bang MC kaget serta bertanya-tanya ada tujuan apa dia datang ke gudang Chifeng. Xuan Wei pun menyebutkan kalau dia diberitahu oleh Tetua Mo kalau Suwujo mendapat pekerjaan tambahan di gudang Chifeng, jadi kedatangannya hari ini adalah khusus untuk mengunjungi Bang MC kita. Di sini terlihat bahwa Xuan Wei meminta Suwujo untuk meminta maaf serta mengakui kesalahannya kepada Tetua Mo agar kelak Suwujo bisa menjadi seorang murid inti sama seperti dirinya. Terlebih lagi, Xuan Wei juga menunjukkan bahwa ketika menjadi seorang murid inti, Suwujo akan mendapatkan pelayanan sama seperti dirinya sekarang, dan tentu saja Suwujo akan banyak sekali mendapat pelatihan untuk meningkatkan kultivasi. Mendapati semua perkataan Xuan Wei, tentu saja membuat Suwujo sadar kalau kedatangan Xuan Wei ke tempat ini hanyalah untuk pamer saja. Beberapa saat kemudian datang rombongan murid wanita yang tidak lain adalah Ruo Sui dan rekan-rekannya. Kedatangan mereka kali ini ke gudang Chifeng tentu saja untuk mengunjungi Suwujo sekaligus memberinya sebuah pakaian baru untuk digunakan. 我们来看看你。 Murid-murid wanita ini juga tidak segan untuk menanyakan kabar serta melayani Suwujo yang mereka kenal memanglah murid tukang yang begitu dermawan. Kejadian ini sontak membuat Xuan Wei sangat kaget. Dia begitu heran kenapa Suwujo bisa diperlakukan begitu istimewa oleh para murid wanita. 西师弟，天热，你吃葡萄。这怎么会对许无助这么热情？ Momen ini pun tentu saja membuat Suwujo balik ngecengin Xuan Wei dengan berkata kalau dia sama sekali tidak iri dengan status murid inti dari Xuan Wei, karena toh sebagai murid tukang saja Bang MC kita ini sudah bisa mendapatkan pelayanan dari murid-murid wanita. Di dalam hatinya, Xuan Wei berkata bahwa dengan ranah kultivasinya yang sudah mencapai tahap inet tingkat ketiga, pasti dia juga bisa mendapatkan pelayanan murid wanita seperti yang Suwujo dapatkan. 绝对能压他一头。准
备受死！ Di saat Suwujo dan Xuanwei sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja datang lagi murid puncak Wufeng ke gudang Qifeng. Kali ini Cui Yiming dan Senior Ma sudah membawa satu orang murid senior lagi dari puncak Wufeng, dan senior ini biasa dipanggil Senior Huang. Kedatangan murid puncak Wufeng ini tentu saja membuat murid-murid wanita paham kalau tujuan mereka untuk memberi masalah kepada Suwujo. Oleh karena itu, hal ini pula membuat 4 orang murid wanita ini langsung pasang badan guna bisa melindungi Bang MC kita ya guys. 他们是来找许师弟麻烦的。 Di saat yang sama, Xuanwei sendiri kelihatan ketakutan karena bagaimana bisa Suwujo malah membuat masalah dengan murid-murid inti puncak Wufeng. Di sini terlihat Suwujo meminta murid-murid wanita untuk tidak perlu repot-repot melindunginya karena sekarang dia sendiri yang akan menghadapi Senior Huang yang dibawa oleh Cui Yiming. Diketahui kalau Senior Huang ini sudah mencapai ranah inet tingkat ke-5, jadi bisa dipastikan akan menjadi lawan yang cukup berat bagi Suwujo. 我们五峰黄师兄来了。 Namun ya dengan gaya nyelenehnya, Bang MC berkata kalau dia tidak ingin menindas murid yang berada di bawahnya, sembari memamerkan kalau saat ini dia sudah mencapai ranah inet tingkat ke-6. 重新叫个人来吧。 那是之前的事了。 Naiknya ranah Suwujo ini tentu saja membuat Senior Ma dan juga Cui Yiming kaget, di mana pada saat pertemuan mereka kemarin ranah Suwujo hanya berada di ranah inet tingkat ke-5 saja. Tidak terkecuali Xuanwei, dia juga benar-benar tidak menyangka kalau Suwujo yang menjadi seorang murid tukang mampu untuk berkembang secepat ini. 师兄竟然已经先天6重了。 Di satu sisi, Senior Huang masih cukup percaya diri bisa mengalahkan Bang MC kita. Hal tersebut dikarenakan meskipun ranahnya lebih rendah, tapi pada saat ini dia sudah mempunyai keterampilan bela diri, jadi bisa dipastikan keterampilan tersebut bisa mengalahkan Bang MC. 也不是我的对手。怎么就不听了？许师弟太帅了。 Namun ya Senior Huang ini nggak tahu aja kalau Suwujo juga sebenarnya udah mempunyai keterampilan bela diri. Akan tetapi untuk mengalahkan Senior Huang, Bang MC kita ini nggak perlu mengeluarkan keterampilan bela diri tersebut. Hanya dengan kedua jarinya saja Suwujo berhasil menahan serangan Senior Huang sekaligus membuat Senior Huang kalah telak. Kemampuan Suwujo ini tentu saja membuat murid-murid wanita langsung berkumpul serta memuji apa yang dia lakukan. Di saat yang sama, Xuanwei kelihatan tidak percaya kalau Suwujo bisa sehebat sekarang. Dia pun kemudian berpikir akan mengundurkan diri dari murid inti serta akan menjadi murid tukang seperti Suwujo saja. 许兄他怎么修炼的？不超过他我就不出关。再提醒你们一句。 Sementara itu, Suwujo meminta Cui Yiming untuk pulang ke puncak Wufeng sembari memanggil orang yang lebih kuat untuk menantangnya di gudang Qifeng ini. Cui Yiming berkata kalau dia akan datang lagi besok hari dengan membawa seseorang yang berada di ranah inet tingkat 7, jadi pasti Suwujo tidak akan mampu untuk melawan. 许无咒，你少猖狂！你还能这么快升到7重？ Keesokan harinya, hanya dengan beberapa gerakan saja Suwujo berhasil mengalahkan murid senior puncak Wufeng yang dibawa oleh Cui Yiming. 你竟然这么快又上升到了7重！ Keesokan harinya lagi dan lagi senior yang dibawa oleh Cui Yiming berhasil dibuat tidak berdaya oleh Bang MC. Dan kali ini Cui Yiming benar-benar tidak menyangka kalau Suwujo bisa dengan sangat cepat bisa naik ranah ke tahap inet tingkat 8. Cui Yiming pun mulai berpikir apakah selama ini Suwujo sudah menyembunyikan kekuatannya di hadapan para murid inti seperti dirinya. 一点挑战都没有。 8重了！你是不是隐藏了真实实力？ Di saat yang sama, Ruosui sekali lagi kembali dibuat kesemsem dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bang MC kita ya guys.
Singkat cerita, di sebuah perpustakaan, Suwoo sedang mencari sebuah buku keterampilan untuk dia pelajari. Di saat itu pula, Suwoo berpikir kalau puncak Wufeng tidak ada hentinya untuk menantang dirinya. Bahkan Suwoo sudah mendengar kalau puncak Wufeng sudah mempersiapkan seseorang di kompetisi 6 puncak guna bisa mengalahkannya di hadapan orang-orang. 这2日武风都没来挑战我。也好。 Dari arah lain di dalam perpustakaan, para murid inti terlihat sedang membicarakan Suwoo yang akhir-akhir ini memang sudah membuat keributan dengan puncak Wufeng. Mereka juga kagum dengan status Suwoo yang hanya menjadi murid tukang, namun dia bisa meningkatkan satu tahap kultivasinya selama 1 hari saja. 快看，那就是许无招，简直太惊人了！ Mendapati dirinya dibicarakan murid-murid lain, Suwoo pun merasa senang. Dia berpikir kalau jalan menuju untuk menjadi penerus wilayah Daozong semakin terbuka lebar kepadanya. 已经传遍整个道宗了。 Setelah mengambil beberapa buku keterampilan, Suwoo mendatangi penjaga perpustakaan untuk meminjam buku-buku tersebut. Si penjaga perpustakaan ini kelihatan bingung kenapa Suwoo mengambil banyak buku keterampilan dasar yang bisa dibilang tingkatnya cukup rendah. Di saat hendak menjelaskan kepada si penjaga perpustakaan ini, tiba-tiba saja Suwoo teringat di kehidupan masa lalunya di mana seorang senior jenius penampilannya sangat mirip dengan penjaga perpustakaan ini. 穿着麻布破衣，我前世看了那么多小说的经验，扫为一僧。 Dan ingatan masa lalu dari Bang MC kita ini juga sekaligus menutup episode 44 kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.